sudah punya ruangan masing-masing. Ya. Jadi itu Bu, sistem pengelolaan ruangan kita di sini itu memang masing-masing fakultas, unit, lembaga itu membuat rencana anggaran tahunan namanya RAT. Nah, LPM ini menjaga, ya, usulannya tidak ada yang dicoret, alhamdulillah disetujui semua, malah ditambah Bu. Ya, anggarannya ditambah, itu untuk persiapan akreditasi internasional. Ya. Jadi memang dalam menjalankan penjaminan mutu ini, itu yang pertama bukan hanya komitmen di LPM sendiri, tetapi mulai dari yayasan, ya kalau kita punya yayasan, pimpinan perguruan tinggi, ya sampai ke bagian-bagian di bagian bawah. Jadi seperti itu yang kita jalankan. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ingin sedikit melihat tentang sistem informasi yang kita kembangkan di sini, Pak. Jadi ada Pak. Sebentar Pak, saya. Ya. Bagaimana kendali LPM dalam proses penjaminan mutu di tingkat sekarang kan rata-rata UPPS itu fakultas gitu kan. Iya. Jadi kan kalau tadi itu kan dokumennya itu dibuat, tadi udah Bapak sebutkan bahwa dokumen itu memang dibuat akomodatif, termasuk terhadap perubahan, penambahan sesuai dengan yang tadi. Itu dilakukan oleh masing-masing program studi Pak. Tapi LPM yang memfasilitasi pendampingan perubahan. Iya. Kalau di penyusunan borang, iya. Keterlibatannya LPM Universitas itu bagaimana iya. Pak? Jadi kalau di Borang itu masing-masing UPPS melalui program studinya itu mengirimkan tim, tapi kita sudah punya format struktur tim task force untuk pengajuan akreditasi. Nah, LPM itu tinggal menetapkan, mengirim asesor pendamping. Jadi setiap ada pengajuan akreditasi itu kita menetapkan 2 asesor pendamping untuk mendampingi program studi tersebut sampai keluar nilainya. Jadi bukan hanya sampai submit Pak, itu sampai visitasi, itu asesor pendamping harus tetap mendampingi. Ya. Berperan sebagai fasilitator. Iya, sebagai fasilitator. Jadi kita tidak akan kita dalam pengajuan akreditasi itu kan sudah punya target Pak ya. Iya. Ya, jadi prodinya itu makanya kalau prodi yang masih diakreditasi oleh BANPT, kalau melihat kondisi dengan mensimulasi syarat perlu peringkatnya itu tidak terpenuhi, itu dulu yang kita simulasi Pak. Karena kalaupun nilainya 370 lebih tapi syarat peringkatnya itu tidak terpenuhi, ya maka kita tidak menyarankan untuk melakukan reakreditasi. IPA saja. Kenapa? Karena itu membuang-buang tenaga. Iya, membuang-buang tenaga. Iya. Nah, itu bagi prodi yang masih diakreditasi oleh BANPT. Nah, kemudian untuk program studi lainnya masing-masing LAM, cara yang kita gunakan di LPM UMI itu dalam pendampingan itu karena kita sudah punya banyak asesor nasional dari LAM dan BANPT, itu kita kombinasikan Pak. Satu dari orang yang tahu persis tentang sistem penjaminan mutu dan satu dari asesor nasional. Nah, itu yang kita gunakan di dalam pendampingan pengajuan akreditasi. Nah, seperti itu Pak Adi ya. Iya. Strukturnya LPM UMI ini seperti apa? Ya seperti tadi Bu yang ditampilkan. Iya. Iya. Jadi kita di LPM sini ada ketua, ada sekretaris, kemudian 4 kepala bidang. Jadi bidang yang ada itu ada bidang pengendalian mutu, kemudian ada bidang sistem informasi dan statistik, kemudian ada bidang audit mutu internal, kemudian satunya lagi itu adalah bidang akreditasi kerjasama. Iya, nah itu 4 bidang. Ya.
Kita. Kerjasama berarti kerjasamanya universitas ada. Ya, jadi di LPM itu terkait dengan kerjasama yang terkait dengan sistem penjaminan mutu. Ya, jadi seperti misalnya kita di LPM itu membuka kolaborasi perguruan tinggi lain, misalnya ketika mau melakukan pelatihan auditor mutu internal. Iya, jadi kita sudah berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi agar mereka mempunyai auditor mutu internalnya, auditor ahlinya. Iya, jadi itu. Iya. Karena kita di UNI sudah punya 5 itu auditor nasional. Iya, auditor nasional yang memang ikut pelatihan dan lolos itu, ya. Iya. Nah, itu yang menjadi pelatih untuk kebutuhan auditor internal kita. Iya, jadi seperti itu. Pak, boleh. Baik, tadi kita ceritanya di universitas ya Pak ya. Iya. Tetapi kita di sini yang datang ini ada yang masih sekolah tinggi. Iya. Nah, di dalam struktur organisasi, begitu saya melihat di struktur organisasi SPMI yang untuk Universitas UMI ini kan banyak itu unsur-unsurnya. Iya. Nah, kalau di sekolah tinggi kan lebih mengerucut, mengecil itu Pak. Iya. Apakah kita boleh menggabungkan satu tugas atau satu unit dengan dua kegiatan gitu? Seperti yang mohon izin strukturnya tadi, ini ada kabit akreditasi pelatihan dan kerjasama, ada kabit sistem informasi dan ini. Kalau yang ke bawahnya boleh nggak kita Pak itu mengecilkan untuk ini tataran administrasinya? Ya, administrasinya. Iya. Jadi kita memang perlu ada yang khusus menangani dokumen, karena itu sangat penting sekali. Maksud saya double kegiatan, karena nanti pasti akan ditanya dalam akreditasi mana petugas ini, mana personil ini, kan seperti itu ya Pak ya. Iya. Kalau melihat dari struktur organisasi ini kan terlalu banyak nih jadi SDM-nya. ini untuk pelayanan seluruh program studi Bu. Oke. Untuk pelaksanaan di UPPS, itu masing-masing ada satu program studinya. Ya, Oke, siap. Studinya. Ya. Ya, jadi seperti itu Bu. Baik. Jadi bisa ya Pak ya. Iya. Oke Pak, makasih ya, paham. Ya, jadi aras implementasi sistem penjaminan mutu kita itu memang di 3 aras itu. Ya. Di tingkat universitas itu LPM, di tingkat fakultas atau PBS itu ada PSNF, kemudian di tingkat program studi itu ada STPNP. Satuan tugas di sini. Satuan tugas ya. Iya, gitu. Iya. Lanjutkan ke apanya Pak? Sistem informasi. Sistem informasi ya. Ini nanti Pak Kepala Bidang Sistem Informasi. Ya. Yang mana yang pengen dilihat Pak untuk audit mutu atau untuk early warning system? Audit mutu. Ya. Audit mutu katanya Pak Dedi. Ya, silakan Pak Dedi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ketua Lembaga Mutu. Terima kasih perwakilan dari Dikti 1 serta Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi yang dalam lingkup Dikti 1. Secara umum saya berada di LPM ini sejak 2017 ya kan. Kemudian tadi siklusnya Pak Ketua sudah sampaikan bahwa mulai diimplementasikan SPM itu kurang lebih di 2015. Nah, kemudian di 2017 itu sudah ada background audit kita ya kan, mulai yang dari ISO, akreditasi, SPNI yang permen peraturan tahun 2016, kemudian sampai yang sekarang tahun 2020 Permen 3 nomor Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Jadi kami di bidang sistem informasi dan statistik itu selalu mengalami perubahan itu. Jadi siklusnya itu belum tuntas, peraturannya sudah berubah. Ya, nah, kami nih di bidang sistem informasi ini harus mengubah itu semua. Nah, jadi kebetulannya di kami di bidangnya itu ada khusus kepala bidangnya. Jadi semua sistem yang sudah kita kembangkan terdahulu kita tahu kronologisnya. Jadi maksudnya kita nggak beli sistem. Nah, makanya ketika kita mau menambah, kita mau merubah, kita punya resource untuk merubah itu. Nah, karena peraturannya juga berubah. Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwa sekarang sudah mandiri. Ya kan, di mana instrumennya itu beda-beda, ya kan, maka kami harus membangun sistem lagi yang mengakomodir itu untuk tiap-tiap LAM seperti itu. Jadi secara umum
proses audit kita yang dulunya berbasis ISO kemudian berubah instrumen akreditasi, sampai kita anggap itu tidak mencerminkan siklus PPEPP. Jadi basis auditnya kita adalah basis dokumen SPMI yang ada di program studi. Nah, makanya ini sebagai contoh saja, umpamanya sampel seperti ini. Di sini kami pecah menjadi dua bagian, ada yang berbasis akreditasi dan berbasis dokumen SPMI. Namun untuk periode ini kami fokusnya untuk yang berbasis SPMI, sehingga siklusnya implementasi SPMI di program studi itu bisa diceritakan nanti di borang. Ya, karena seperti yang kita pahami seperti tadi di slide ini, Bapak Ibu, antara SN dengan instrumen akreditasi. Kalau kita hanya mengaudit instrumen akreditasinya, ya kan, maka PPEPP-nya tidak kelihatan siklus SPMI-nya. Makanya kami rubah itu, ya kan. Makanya semua pernyataan isi standar yang ada di program studi harus mengikuti sinkronisasi ini. Jadi instrumen akreditasinya kena, ya kan, implementasi SN-nya juga kena. Seperti jadi kami rubah sistem auditnya itu berbasis dokumen SPMI. Jadi ini contoh program studi seperti ini, dia akan mengisi, ya kan, dokumen SPMI-nya. Seperti dokumen SPMI-nya ini akan diisi, akan diinput. Bapak Ibu ini sudah keluar dari periode audit sebenarnya ini, periode penginputan. Jadi saya rubah sistemnya lagi untuk periode penginputan. Nah, jadi secara sistem akan ada nomor otomatis seperti ini. Contoh umpamanya kalau kita mau menambah, di sini umpamanya sudah didata 24 standar yang sesuai dengan SN. Di sini ada jumlah pernyataannya, kemudian